perkenalkan nama saya Vita Johannes Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan laporan bacaan saya mengenai kitab Yoel. Siapa sih Yoel ini? Yoel adalah seorang nabi. Kitab ini dioperasikan pada masa pembuangan. Kitab ini berada di antara kitab Hosea dan kitab Amos. Tujuan dari kitab ini adalah untuk membangun kesinambungan hubungan antara Allah dengan manusia. Mengenai silsilah atau asal-usul Yoel sangat minim dijelaskan. Dalam Yoel 1 ayat 1 dijelaskan bahwa ayah dari Yoel adalah Petuel. Kitab Yoel pun memberikan konsep yang lebih abstrak karena pada saat itu bangsa Israel lebih terikat dengan namanya tradisi, kultus, dan juga kuil. Sebagai seorang nabi, Yoel berperan untuk membawa orang-orang yang telah jauh dari Allah untuk kembali lagi kepada Allah dan mengarahkan kembali apa makna religius dari bait suci atau kuil. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa bangsa Israel lebih terikat dengan namanya tradisi, kultus, dan juga kuil. Pada saat itu, bait suci lagi hancur. Mereka pun cemas. Mereka merasa bahwa Allah sengaja melakukan ini karena Allah tidak suka lagi, Allah tidak peduli lagi dengan bangsa Israel. Mereka juga takut hubungan antara Allah dengan bangsa Israel juga ikut hancur. Tetapi Yoel mengatakan, walaupun bait suci hancur, walaupun kuil hancur, tetapi hubungan antara Allah dengan bangsa Israel tidak akan hancur, bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Untuk mengetahui keadaan bangsa Israel dan keadaan bait suci, dapat kita lihat dalam kitab Ratapan. Di situ berisi tentang keadaan bangsa Israel setelah masa pembuangan dan keadaan bait suci setelah kehancuran. Kitab Ratapan ini memiliki tujuan yang mirip dengan kitab Yoel, yaitu untuk meyakinkan orang-orang bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kehancuran, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita dan Allah akan memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan kita. Kembali ke kitab Yoel, pada saat bait suci mengalami kehancuran, Yoel pun memberikan alternatif saran, yaitu agar bangsa Israel beribadah di rumah saja, asalkan dengan hati yang tulus. Lebih besar manfaatnya daripada ketika kita beribadah di bait suci tetapi hanya sebagai rutinitas semata. Itu pun dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 tengah menyerang negara kita, dan kita pun disuruh pemerintah untuk beribadah di rumah saja. Tetapi banyak yang mengatakan, kurang dapat feel-nya, kurang ini, kurang itu. Tetapi yakinlah, ketika kita beribadah dengan tulus, ikhlas, dan dengan penuh sukacita, pasti feel-nya dapat, dan kita pun bersukacita, karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Walaupun gereja kita ditutup, tetapi bersukacitalah karena kita telah membangun gereja di tiap-tiap rumah kita masing-masing. Saya pernah mendengar khotbah dari salah satu dosen saya yang mengatakan, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak terjangkau oleh Allah. Itu berarti dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan selalu hadir di hati kita dan dimanapun kita berada. Amin.